Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau memperlihatkan cara untuk mengisi dashboard analisa HPP 2025. Jadi semua outlet itu memakai analisa yang terbaru untuk per bulan Februari ini. Jadi ini baru tak sempurnakan biar kalian cuma mengisi beberapa aja. Nah, jadi yang pertama, nama dashboardnya itu adalah analisa HPP 2025. Nah, nanti akan aku duplikasikan ke setiap brand, jadi biar kalian juga enak ya analisanya. Nah, di dalam dashboard ini, itu sudah ada link panduan, terus ada link rekap, jadi kalau kalian bingung ini caranya gimana, nanti kalian bisa membaca di sheet panduan ini. Ini sudah tak jelaskan lengkap, sampai dengan cara mendownloadnya, gitu ya. Nah, kemudian di sheet rekap, itu nanti kalian harus mengisi. Jadi di sini tuh ada namanya fraud, terus ada waste. Ini semua dua-duanya itu dihasilkan dari link dashboard stokan kalian masing-masing. Jadi kalian wajib mengisi itu di kolom kuning ini. Linknya diisi sesuai DP, gudang, sama pasar diisi di sini. Nanti dia akan ngelink ke sini. Terus untuk nama outlet ini tidak perlu ditulis manual, karena nanti ketika kalian sudah mengisi itu di tanggal 1, jadi contoh ya ini ya. Di tanggal 1 itu kalian sudah ganti 1 Februari, terus di sini aku contohkan ke Dadar Tambun ya. Dadar Tambun, maka di rekap ini dia akan otomatis dari yang kolom A1 dan I1 dia akan otomatis berubah jadi Dadar Tambun, beserta kolom B dan kolom J ini juga dia akan berubah menjadi Dadar Tambun. Nah, terus hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian melinkkan atau kalian mengisi link dashboard penjualan kalian yang biasanya kalian isi seperti ini ya contohnya ya. Nah, itu di kopas di sini di kolom I1. Kemudian untuk link HPP menu nanti di setiap outlet akan aku kirimkan, kayak Dadar, BCK itu akan aku kirimkan di grup untuk link HPP menu update per bulannya. Nah, terus di sini itu juga harus kalian isi. Di sini kan sudah ada clue-nya ya, link SBB total bulan kemarin. Jadi di sini harus diisi. Berarti kan kalau ini kita mulai dari Februari, link SBB bulan kemarin itu ada di Januari ya. Kenapa kok harus dilinkkan ke sini? Karena untuk kita analisa, kita kan harus tahu dulu sisa stok kemarin ada berapa. Nah, sedangkan kalau bulan Februari ini, sisa stok kemarin itu adalah 31 Januari, sehingga kita harus membuat rumus seperti ini. Jadi kita ambil dari kolom C3 ini adalah link SBB kemarin, persediaan akhir kolom E35. E35 itu adalah tanggal 31. Jadi dia akan muncul nih, total stok tanggal 31 Januari itu ada berapa. Nah, kemudian di sini itu ada omset bersih. Omset bersih ini didapat dari data result. Jadi kalian nggak perlu isi manual untuk omset bersih, terus beban belanja, terus sisa stok hari ini itu kalian nggak perlu isi manual. Karena di data result ini semuanya sudah ada, semua outlet yang terupdate di bulan Februari. Nah, kayak gini ya, kayak AGN itu semuanya ada. Nanti kalian tinggal mengganti mengganti outletnya aja di sini. Jadi contoh aku mau ganti ke Dadar atau AGN lah. AGN Blimbing. Nah, maka nanti di sini juga akan kosong karena ternyata AGN Blimbing ini nggak ada. Adanya AGN Blimbing 2. Nah, maka yang muncul di sini adalah omset dan beban belanja miliknya si Blimbing ini. Nah, terus ini aku kembalikan ke Dadar Tambun ya. Karena untuk link penjualannya aku linkkan ke Dadar Tambun. Jadi di sini tuh ada HPP global, terus di sini ada HPP menu. Sorry. Jadi HPP menu ini kita dapatkan dari mana? Dari total penjualan yang sudah kalian input. Jadi contoh, ini kan aku sudah melinkkan si dashboardnya Dadar Tambun ya. Nah, Dadar Tambun itu di tanggal 1 ternyata dia terjual totalnya itu di 2.616. Nah, HPP menunya itu ada di sini di kolom I. Jadi ada nama menu, ada kuantiti yang terjual, ada HPP menu sama totalnya. Nah, total itu nanti diakumulasikan ke sini. Jadi nominal penjualan menu per bulan kalau berdasarkan HPP menu yang kita buat itu totalnya ada di 31 juta. Tapi untuk omsetnya atau HPP realnya si Tambun ini ada di 23 juta. Nah, itu perbedaannya. Karena kita kan untuk HPP menu itu
kita ambil harga maksimal ya. Bisa jadi di Tambun itu ternyata harganya nggak segede itu. Makanya dia HPP realnya lebih kecil daripada HPP penjualan menu. Jadi ini memang lebih efisien ya. Jadi HPP akrual dan dibanding HPP menu itu harus lebih kecil HPP akrual. Nah, terus di sini itu nanti akan ketemu nominal GAP-nya berapa. Gitu. Terus nanti ininya kalian harus lebih dulu mengisi penjualan untuk kalian bisa melakukan analisa. Nah, terus di bawah ini ada analisa stok. Jadi analisa stok ini sama, jadi kategori penyumbang stok terbesarnya itu dari apa aja, nominalnya berapa, terus keterangannya apa, terus item penyumbang stok terbanyak ini juga dari mana, itu kalian deskripsikan di sini. Jadi kayak nggak perlu rata-rata stok terbanyak di hari ini Dadar Tambun ada berapa lah, nggak perlu gitu lagi. Jadi kalian cukup mengisi aja di sini. Ini kan total stoknya aku rumuskan ya sama dengan total stok hari ini tanggal 1 yang sudah kalian laporkan di keuangan, maka ini yang harus kalian jabarkan. Nominal ini yang harus kalian jabarkan. Jadi dari 2.884 sekian ini itu kalian bagi pasar berapa, DP berapa, gudang berapa. Nah, keterangannya di sini ditulis. Contoh ya, di sini aku tulis 1 juta. Sorry, kurang 0. Jadi 1 juta dari DP. Nah, nanti di bawahnya ini sisanya itu ada di gudang kah, ada pasar kah gitu. Nah, terus di bawah itu ada item penyumbang stok terbesar. Jadi kalian harus membreakdown lagi dari stok yang terbanyak itu kira-kira item yang menyumbang stok terbesar itu di item apa. Jadi di panduan itu udah tak contohkan. Nah, ini ya. Contoh, ternyata cabai rawit di 440.000. Terus ada Milo, ada ayam kampung. Gitu. Jadi kalian isi di sini. Terus untuk analisa pembelian. Nah, analisa pembelian itu kalian breakdown dari ini kan beban belanja kalian nih dalam satu hari. Dalam tanggal 1 ini beban belanjanya ada di 24 juta. Nah, dari 24 juta ini kalian bisa DP berapa, gudang berapa, pasar berapa. Nah, nanti kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa buka di data result. Nah, di data result ini kalian cari nih Tambun. Jadi cara cepatnya untuk mencari itu kalian tinggal Ctrl F terus cari Tambun. Nah, setelah ketemu kayak gini, ini kan ketemu ya Tambun di tanggal 1. Di tanggal 1 itu dia ada pengeluaran di mana aja? Di pasar. Di pasar dia ternyata ada 3.900.000. Terus di gudang, ini gudang ya. Dia ada 12 juta. Terus di DP ada 7 juta, terus di supplier lain ada 700. Maka itu kalian catat di sini. Di sini. Nanti di keterangannya juga diisi DP kah, gudang kah, pasar kah gitu. Terus di item dengan pembelian terbesar ini juga harus kalian isi dari keempat kategori tadi dari beban belanja itu yang menyumbang pembelian terbesar itu di bahan apa. Contoh kayak gas CNG. Ternyata ada pembayaran gas CNG, maka di sini juga harus ditulis gas CNG dia nominalnya berapa kayak gitu. Udah, kalau sudah nanti tinggal kalian cetak aja. Nah, nanti di tanggal 2 kalian nggak perlu isi link penjualan dan isi link HPP menu karena ini sudah otomatis dia sama dengan tanggal 1. Jadi yang harus kalian otak-atik itu cuma di tanggal 1. Di tanggal 2 ini kalian tinggal menyesuaikan atau isi di biru-birunya aja. Terus untuk total stoknya juga karena ini sisa stok kemarin berarti dia itu ngambil dari sisa stok tanggal 1. Gitu ya. Jadi ini nanti bisa kalian coba per Februari ini. Kalian coba linkkan penjualan. Nanti HPP menu akan aku settingkan sendiri. Gitu ya. Nah, cara cetaknya terakhir. Cara cetaknya nanti tinggal kalian blok sampai ke bawah sini. Terus kalian pilih file. Terus kalian download PDF. Nah, kalau sudah di-download PDF kan dia akan muncul seperti ini nih. Nah, jangan lupa ini dipilih yang selected cell. Terus ini juga di potret aja. Nah, tapi ini kan grid line-nya masih ada. Jadi di formatting ini kalian tidak perlu centang. Gitu. Nanti tinggal kalian ekspor. Sudah deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.